Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak diberkati sepanjang bulan yang lalu. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru. Biarlah berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Tuhan yang tidak akan membuat kita susah, tapi Tuhan akan membuat kita tersenyum dan berbahagia. Karena berkat Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya padanya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi saudara. Bersama-sama nyatakan pujian ini. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Mari bersama-sama kita nyatakan pujian ini. Bangkitkan imanmu Bapak Ibu Saudara. Nyatakan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Katakan Tuhan, Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang kami tahu Tuhan, sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada kita semua, pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Katakan, walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tetapi Engkau kan tetap tertawa. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan buka ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di atas kerajaan surga, terpuji namamu Bapa buat anugerahmu, pertolonganmu sepanjang bulan ini Bapa.
di mana kami pada hari ini Engkau telah antarkan kami pada awal bulan September ini Bapa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Bapa. Gak ada balasan dari kami, hanya doa dan pujian yang kami persembahkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami mau menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu, di mana kami pada siang hari ini Bapa, kami mau beribadah untuk memuji dan memuliakan Engkau di atas kerajaan surga. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan pada siang hari ini, dan lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, firman-Mu kepada kami. Kiranya urapilah hamba-Mu Bapa, dan berkati dan berikanlah hikmat-Mu kepada dia Bapa, agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Ya Bapa, kami yakin dan percaya banyak dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai setulus kehendak-Mu Bapa. Kami mohon pengampunan dari-Mu Bapa, kiranya Engkau melepaskan itu kepada kami, supaya jangan menjadi penghambat berkat kepada kami Bapa. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Kiranya pada hari-hari mendatang kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Kiranya Engkau tambah-tambahkan jiwa di tempat ini Bapa, dan menjadi sumber berkat buat kami di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau melanjutkan ibadah kami pada siang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa. Tuhan, inilah permohonan kami. Kami landaskan melalui nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami datang Tuhan bukan karena kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Layakkanlah ibadah kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Kau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan sembah kami. Ini persembahan kami di hadapan-Mu ya. Bukti kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan penuh iman yang teguh katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kesetiaan-Mu terbukti bagi kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Kau menolong hidup kami ya Tuhan. Kuasa-Mu terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kau menolong hidup kami. Ku besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
Bapak Ibu angkat suaramu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ku tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Nyatakan, pandang Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Ya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari sungguh-sungguh panggil nama Tuhan Yesus. Oh ya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kau lebih besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami percaya ya Tuhan, ku percaya Kau bekerja. Dengar Tuhan suruhan kami, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari sorak-sorai bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Kami agungkan Engkau Tuhan dengan apa yang ada di hidup kami. Oh ya dapat akarabaya, Kau bertata di atas segalanya. Oh ya kami mengasihi-Mu ya Tuhan, kami mencintai tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau berkata saatnya melanjutkan ya Tuhan, kami minta kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Oh ya Engkau yang telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami serupa dengan-Mu ya Tuhan. Oh, membawa terang dan bersinar bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau berkata bangkitlah, jadi teranglah.
Bangkitlah, jadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami. Oh ya dabata karabayashi, ada base. Ya hadirat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang mendamaikan dan melegakan kami. Oh ya dapat akarabaya syara dapat akarabaya syara dapat haleluya, haleluya. Oh ya dapat akarabaya syara dapat. Mari terus angkat suaramu sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya dapat akarabaya syara dapat. Oh ya dapat. Oh ya dapat akarabaya syara dapat. Mari angkat terus. Oh ya dapat, jangan padamkan rohmu, mari sembah Tuhan. Ya dapat Kau dahsyat. Oh haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia dapat kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dapat akarabaya syada dapat. Ya dapat. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di bumi, di tempat ini sama seperti di surga. Oh ya dapat. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Nyatakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan kami katakan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sebab jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, puji Dia, nyatakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Haleluya, kami selalu sembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan.
lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan dahsyat nyatakan ku mau memujimu, ku mau memujimu. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Oh ya laba takasiki ya laba ya laba ya laba. Oh ya laba sanda takasiki ya laba ya laba ya laba. Kami mohonkan pemeliharaan Tuhan oleh kasih setiamu yang kekal atas negeri tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai sejahtera Tuhan, serta dikaruniai pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan, yang kepada tiap-tiap orang percaya dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah kami dipenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan secara khusus, penyelesaian RAM. Kiranya Tuhan terus memenuhi kami, umat-Mu dan hamba-Mu dengan berkat langit yang terbuka untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan rumah Bapa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya ucapkan selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita akhir-akhir ini Bapak Ibu. Dia menyatakan mujizatnya maupun yang kecil maupun besar Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan nyatakan bagi kita. Mungkin ada saat ini kita yang sakit, kita percaya Tuhan sembuhkan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Apakah ada? Puji Tuhan, ada satu. Abang kita. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Mari senantiasa kita terus setiap minggu beribadah di tempat ini. Kita percaya ketika kita bertumbuh, Tuhan akan mengangkat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh lambaikan kedua tangan menyatakan haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita nyatakan sebab Tuhan hadir di tempat ini. Bersama-sama nyatakan beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja, segala raja. Dari awal nyatakan beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita semua satu keluarga. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja, segala raja. Boleh melambaikan kedua tangan menyatakan haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu saja dari awal nyatakan, beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Yes. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja, segala Raja. Boleh bersemangat nyatakan haleluya, 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 haleluya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu saja, katakan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita adalah lebih daripada pemenang. Haleluya. Di dalam-Mu ya Tuhan, Kau yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dahsyat, nyatakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala Raja. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala Raja. Kibarkan panci, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Sebab Tuhan memakai setiap kita lebih dari pemenang. Umat pemenang sorakan, haleluya. Dari awal nyatakan pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kibarkanlah panjinya, katakan Yesus, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kami bangkit, bangkitlah. Kami bangkit dari tempat ini Tuhan. Kita lebih dari, katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Semua kita lebih dari pemenang, amin. Semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Tuhan janjikan bagi setiap kita. Sorakan haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk menaklukkan musuh di depan mata kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pernah ku merasa menginginkan segala yang ada, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana mengisi hati ini, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Oh, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku,
memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan di saat yang terindah di pagi hari menjelang siang ini. Sepanjang bulan yang telah kami lalui, kami sungguh merasakan akan penyertaan dan campur tangan-Mu, akan segala pertolongan-Mu yang memberikan kekuatan sehingga kami boleh mampu menjalani hari-hari kami dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Dan Engkau yang menghantar kami di tempat ini Tuhan untuk menyambut bulan yang baru, hari yang baru di minggu pertama ini Tuhan. Kami rindu Tuhan saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami menjadi ukupan yang harum di hadirat-Mu yang Maha Kudus di atas surga sana. Sehingga Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, membuka mata rohani kami untuk kami bisa memahami setiap kata-kata kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, sehingga firman yang akan kami renungkan bersama-sama akan membawa perubahan baru dalam kehidupan kami masing-masing di tempat ini. Sehingga saat kami pulang meninggalkan tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, yang mampu melakukan perubahan-perubahan baru, menjadi agen-agen perubahan Tuhan di dalam kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan sepenuhnya waktu kami, hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Saudara yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ya, untuk minggu pertama di bulan ini kita akan masuk ke dalam tema yang baru, itu yang berjudul It's Time to Continue. Ya. Tolong slide-nya, It's Time to Continue, yang terambil dari Amsal 13 ayat 22. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Nah, ini karena tema kita dari kitab Amsal ya. Secara garis besar saya akan menyampaikan akan penulis dan tujuan kitab Amsal ini ditulis untuk kita semua pada hari ini. Dikatakan sekali lagi tadi yang saya bacakan itu kitab Amsal ditulis oleh Salomo, itu seorang Israel yang paling dihormati sebagai penulis utama. Ya, kalau Bapak Ibu buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 dikatakan di situ Salomo telah menggubah 3000 Amsal. Bahkan dia telah menulis nyanyian pujian sebanyak 1005 lagu. Itu satu hal yang luar biasa, karena memang pada masa-masa itu sebelum Salomo jatuh ke dalam dosa, dia merupakan pribadi yang sangat berkenan kepada Allah. Sampai akhirnya Salomo lah satu-satunya orang yang pernah memiliki hikmat yang luar biasa di muka bumi ini.
Inti dari kitab Amsal mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan hal yang tidak berguna. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita baca di dalam, tolong next slide-nya, di dalam tulisan berikutnya dikatakan di sini kitab Amsal membuat seorang yang tidak berpengalaman di dalam kehidupannya dapat mempunyai pengetahuan akan arti dan tujuan hidup bila disertai takut akan Allah. Ya, karena ayat kunci daripada kitab Amsal itu kalau Bapak Ibu baca di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dan pasal 9 ayat 10, awal dari segala pengetahuan dan pengertian dalam hidup ini adalah takut akan Allah. Kalau kita baca di dalam Amsal 2 ayat 6, itu dikatakan karena Allah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Itu bisa bayangkan Bapak Ibu ya bagaimana Nuh itu membangun bahtera, ya, nggak ada sekolahnya, tapi bisa bikin bangun bahtera sampai dia menjadi satu-satunya manusia bersama dengan keluarga itu yang tersisa di muka bumi saat air bah melanda dunia. Gitu. Bagaimana Musa membangun tabernakel itu kalau Bapak Ibu baca saat Musa membangun tabernakel itu bait suci yang pertama waktu dalam perjalanan ke tanah suci ke Kanaan itu saja baca pusing ya kan, karena banyak pernak-perniknya ya, yang kain ungu tua, kain ungu muda, yang disalut dengan tembaga, dengan emas, dengan perak, aduh pusing sekali. Tapi Musa bisa melakukan semua itu. Bahkan yang luar biasa lagi, Musa dan bangsa Israel pernah satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang pernah menyeberangin laut merah. Itu nggak ada ilmunya ya, bisa laut terbelah kalau nggak kerjaan Tuhan itu. Jadi sungguh luar biasa ini Bapak Ibu ya. Kalau tema bulan ini adalah It's time to continue, berarti kita melanjutkan terus apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita masing-masing di tempat ini. It's time to change, berarti it's time to continue, berarti kita harus jadi agen-agen perubahan yang mampu meregenerasi, yang mampu mengkaderkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa Bapak Ibu itu orang-orang yang ada di sekeliling kita? Yaitu keluarga kita. Gak usah kita muluk-muluk bicara perubahan kerajaan Allah yang besar, ya di luar. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu kan kamu akan menerima kuasa. Gitu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung dunia. Tidak. Dari mana? Dari Yerusalem. Berarti Yerusalem itu berbicara apa Bapak Ibu? Bicara diri kita. Diri kita dulu yang menjadi berubah. Gitu. Jangan kita bermimpi bisa merubah orang lain, jangan kita bisa bermimpi merubah jemaat di tempat ini meledak meletup, ya seperti Petrus waktu hari Pentakosta itu ya, di Kisah Rasul pasal 2 langsung 3.000. Itu bukan dongeng, kisah nyata. Kalau kuasa Allah tak menyertai sampai berbusa pun kita menyampaikan firman tidak akan ada perubahan. Karena firman itu terlebih dahulu harus merubah hidup kita. Itu yang tema bulan ini rindukan kepada kita semua. Kita harus menjadi apa? Agen-agen perubahan. Hidup kita berdampak kepada orang lain. Makanya kalau kita baca di dalam ayat berikutnya di situ, tema kita ini adalah berbicara tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari surga bagi kehidupan di bumi. Secara khusus bagi kehidupan gerejanya, bagi kehidupan orang percaya. Kalau di dalam agama suku kan apa? Setiap anggota masyarakat yang menganut agama sukunya masing-masing, entah suku Batak, suku Dayak, suku Kaharingan, Kejawen, berbagai suku yang ada di Indonesia masing-masing punya agama. Dan kalau mereka mau apa? Mau selamat dunia akhirat, mereka harus mengikuti aturan adat yang diberikan agamanya masing-masing. Nah, sebagai orang percaya kita juga punya aturan kalau Bapak Ibu, saudara dan saya itu mau selamat dunia akhirat. Apa itu? Mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dituangkan oleh Salomo sang penulis utama di dalam kitab Amsal, mulai pasal 1 sampai pasal 31. Memang di pasal 30 dan 31 itu ada pasal tambahan ya, ditulis oleh Agur dan Lemuel. Dia termasuk orang bijak. Nah, tujuannya melengkapi apa yang masih kurang di dalam Amsal tadi yang sudah digubah oleh Salomo. Berapa tadi? 3.000 Amsal lo, bayangkan lo. Itu datangnya dari mana? Semuanya dari Tuhan.
Jadi kalau kita kembali di dalam Amsal pasal 13 ayat 22 itu berbicara melanjutkan, berarti bicara tentang regenerasi, mewariskan. Itu. Ya, kita bisa baca sama-sama. Amsal 13 ayat 22. 1-2 ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ini bicara warisan. Kalau saya sederhanakan ini bicara apa? Kepercayaan, bicara tanggung jawab, bicara tongkat estafet. Siapakah orang tua di dunia ini yang tidak ingin memberikan warisan kepada anak-anaknya? Tidak ada ya. Semua orang tua itu pasti rindu ya, senang untuk bisa memberikan apa? Harta warisannya kepada anak cucunya. Sebagai apa? Penjamin kehidupannya selama masih ada di dunia ini. Termasuk orang-orang tua yang ada di belahan dunia barat sana, sama itu. Mereka juga secara umum merindukan hal yang sama. Walaupun secara budaya memang orang barat dan orang timur berbeda ya. Kalau di dunia barat sana punya kebiasaan kalau anak-anak umur 18 tahun itu harus sudah diajar bisa mandiri. Tapi ketika bicara warisan, di belahan dunia manapun pasti orang tua berpikir, bagaimana nih supaya warisanku ini jangan lari kemana-mana. Kalau bisa ada penerus. Gitu. Sebagaimana Jokowi ya, kalau kita lihat kan Jokowi berusaha habis-habisan ya, sampai detik yang terakhir sebelum dia serah terima jabatan dengan Prabowo, dia bagaimana bisa mengamankan apa? Jabatan-jabatan anak cucunya supaya hidupnya terjamin. Itu sama Amsal 13 ayat 22 ini ditulis oleh Salomo, seorang yang paling berhikmat dan seorang yang paling kaya raya pada masanya. Begitu. Bayangkan saja singgasananya disalut dengan emas. Gitu. Semua alat-alat makannya, semua segala pernak-pernik di istananya itu semua disalut emas. Gitu. Kalau perak itu jadi halaman utamanya itu. Kalau saudara beli perak masih ada harganya ya, sulit ya. Untuk sekarang harga kan mahal ya. Itu dulu emas itu, singgasananya emas, itu bokornya emas, piringnya emas, sendok garpunya emas. Karena setiap wilayah yang ada di bawah kekuasaan Salomo setiap tahun harus kirim apa? Upeti dalam bentuk emas. Itulah yang diwariskan oleh anak cucunya. Makanya Salomo dalam Amsal 13 ayat 22 ini menganjurkan supaya setiap orang itu apa? Mempersiapkan diri untuk apa? Menyediakan warisan bagi anak cucunya. Ini merupakan suatu pekerjaan yang baik dan memang sudah dipenuhi ya oleh setiap orang Kristen ya, atau mempersiapkan harta warisan untuk anak cucunya. Kalau dulu memang banyak anak banyak rezeki Bapak Ibu ya, karena masih luas sawahnya, masih luas ladangnya itu. Kalau sekarang udah habis semua ya, karena dipakai untuk biaya pendidikan ya. Ini kalau saya nanti dipanggil Tuhan, nggak ada yang saya wariskan, orang udah habis semua. Paling saya jadi agen jual beli tanah. Bahkan banyak bisa pembeli dan penjual itu gagal membeli gara-gara agen. Agen yang biang rusuh gitu ya. Makanya ada istilah agen laut, apa agen langit kan gitu ya. Semua bisa diperjualbelikan, sampai laut pun bisa diperjualbelikan kalau ada yang beli. Nah, kita ini agen-agen perubahan Bapak Ibu. Agen-agen perubahan secara rohani. Itu. Ya, walaupun memang di satu sisi banyak orang Kristen yang belum bahkan tidak menyadari sampai hari ini ada warisan yang paling penting yang harus dipersiapkan untuk diturunkan kepada anak cucunya dalam setiap keluarga. Daripada warisan jasmani, yaitu apa Bapak Ibu? Warisan rohani. Karena warisan rohani Bapak Ibu ini berdampak sampai kepada kekekalan. Ya, kalau kita lihat di dalam slide berikutnya, 3 warisan penting orang tua kepada anak-anaknya secara rohani. Yang pertama itu warisan iman. Iman yang bagaimana? Nah, kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ya. Apa di situ ditulis? Kita baca bersama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, di dalam ibumu Eunike,
dan yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Berarti memang nenek dan ibunya berhasil mewariskan iman yang tulus kepada seorang Timotius, Bapak Ibu. Makanya Timotius berhasil gak? Berhasil. Di kota terbesar di Asia Kecil pada masa itu, kota Efesus, yang jemaatnya luar biasa besar daripada kota-kota yang lain yang pernah dirintis oleh Paulus. Tapi Paulus mempercayakan kota Efesus kepada seorang Timotius yang pada masa itu masih umur 25 tahun. Tapi dia memiliki kemampuan untuk bisa membawa jemaat yang begitu besar tadi semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang tulus. Berarti kalau iman yang tulus berarti ada iman yang tidak tulus. Iman yang palsu kan? Gitu. Iman yang gadungan, iman pura-pura. Dia jadi bukan agen perubahan, dia agen kekacauan. Banyak gak orang-orang Kristen hadir di gereja tapi bukan Tuhan yang disembah. Dia jadi roh Nikolai, roh pengacau. Di sini nggak ada ini, sejamin, ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak, di luar sana. Di luar itu banyak gereja-gereja berpecah hanya gara-gara ada agen makelar. Itu yang saya bilang tadi, agen langit ya. Duduk dia di sini, tapi pulang dari gereja suka mengaco. Kalau kita di sini adalah agen perubahan kerajaan Allah. Amin. Agen perubahan kerajaan surga. Kalau orang-orang yang imannya tidak tulus, itu tidak lebih dari agen perubahan kerajaan setan. Kerjanya ngaco aja. Kalau sudah rusak, bertikai, berselisih, pasti yang senang siapa? Iblis. Berhasil. Itu ciri-ciri orang yang memiliki iman yang tidak tulus, tidak ikhlas. Makanya Salomo Rasul Paulus memuji Timotius karena dia memiliki apa? Iman yang tulus yang telah diterima dari nenek dan ibunya. Timotius memiliki iman yang berserah kepada Yesus. Berkat apa? Berkat didikan dari nenek dan ibunya. Jadi kalau kita perhatikan dalam kasus keluarga Timotius, ada peranan dari nenek dan ibunya dalam masa-masa pertumbuhan seorang Timotius. Lois dan Eunike itu adalah wanita-wanita Yahudi yang mempunyai peran besar dalam kehidupan seorang Timotius. Dan mereka berhasil mengajarkan Timotius tentang arti memiliki sebuah iman. Itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Wanita-wanita Yahudi pada masa itu. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 11 ayat, bisa ditampilkan slide-nya? Ada gak? Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Ada? Sebelum kita sudahi. Aduh. Hilang ini. Tunggu Bapak Ibu, ini ada gangguan dari apa ini ya? Waduh, selamat. Saya selalu kalau lagi khotbah ini, kalau ininya nggak beres agak pening saya, ya kan? Biasalah ya Bapak Ibu ya. Maklum lah ya kan. Ya, Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Ini harus kita baca ya kan. Itu. Tetapi kamu harus memenuhi perkataanku ini di dalam hatimu. Itu perintah Tuhan melalui Musa kepada jemaat Israel pada masa itu. Dan dalam jiwamu kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bayangkan itu. Hukum Taurat itu harus menjadi kehidupan bangsa Israel. Kalau mereka mau selamat, seperti ada di dalam kehidupan agama-agama suku. Jadi tidak ada sedikit pun setiap hari masyarakat suku itu terlepas dari adat. Sama sebagai orang percaya, kita tidak bisa terlepas dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kehidupan kita, kehidupan orang percaya.
Coba 1 hari saudara tidak makan, bisa gak? Kecuali puasa. Masuk hari kedua pasti mukanya udah putih semua. Udah putih makin putih deh kayak kapas. Kenapa? Karena dehidrasi. Kurang air, kurang makan ya kan. Mau marah pun gak kuat. Coba orang-orang yang temperamental, jangan kasih makan 3 hari, pasti hilang emosinya. Nah gak ada kekuatan. Kenapa dia bisa marah? Karena ada nasi di dalamnya. Sama ya, rohani kita pun tidak akan pernah gemuk, tidak akan pernah kenyang kalau kita tidak isi kerohanian kita dengan apa? Kehidupan firman. Itu gunanya Bapak Ibu hadir di FA, hadir di persekutuan. Tujuannya apa? Tidak lain supaya rohanimu itu tetap apa? Hidup. Rohani itu nggak bisa dikasih daging ayam, nggak bisa dikasih rendang, nggak bisa dikasih apapun itu, nggak bisa dikasih susu, nggak. Rohani itu makanannya apa? Firman, doa. Tahu film jadu itu? Ya, film ecek-eceknya orang India itu kan, datang manusia planet ya kan ke bumi kan. Akhirnya siapa itu yang on tadi yang ada oneng-onengnya tiba-tiba pintar kan? Kenapa? Karena jadu memberikan kekuatan. Jadu pun ada kelemahannya. Dia kalau nggak ada makan matahari, dia lemah. Waktu dia bertanding basket itu, matahari tiba-tiba hilang. Kalah ini timnya itu. Kan diputar bolak-balik kan. Tapi karena kenapa? Kekuatan di jadunya lemah. Tapi waktu muncul lagi matahari, jadi menang. Selisihnya cuma 1 poin. Itu saya dapat pelajaran. Berarti jadu aja film ecek-ecek. Fantasi dari bisa menghibur kita. Apalagi kita nih manusia-manusia rohani. Kita juga harus setiap hari apa? Diisi matahari surga. Karena tanpa matahari kita tidak akan pernah bisa melakukan perubahan. Makanya di sini it's time to continue, bukan to change, Pak. To continue. Memang to change bulan kemarin, tapi to change dan to continue. To continue. Melakukan perubahan. Karena apa? Kekuatan kita tidak lain daripada Allah. Baru yang ayat berikutnya, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya apa Bapak Ibu? Panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ini yang dilakukan bangsa Israel. Memang tidak semua bangsa Israel setia Bapak Ibu ya. Ada juga bangsa Israel itu yang tegar tengkuk ya, yang membelakangi itu Tuhan. Makanya kerajaan Salomo di akhir hidupnya pecah menjadi 2 kan. Rata-rata kerajaan Israel Utara apa? Orang-orang yang murtad membelakangi Tuhan. Tapi kerajaan Israel Selatan itu didominasi oleh kerajaan Yehuda ya. Itu rata-rata berhasil dalam panggilan. Karena dari bangsa Yehuda lah lahirlah juru selamat. Iman yang tulus. Itu yang perlu kita miliki. Iman yang tidak pura-pura. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal 11 ayat 1, itu perikopnya saksi-saksi iman. Ada 2 di situ kata kunci Bapak Ibu. Apa? Dasar dan bukti. Jadi kalau bicara dasar berarti bicara ke masa depan kan? Kan dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kan? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau bicara bukti berarti bicara ke masa lalu. Nah, di mana jawabannya? Di dalam ayat 3 kalau baca Ibrani pasal 11 ayat 3. Kenapa? Karena langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Percaya gak Bapak Ibu dan saya? Percaya? Walaupun tidak melihat kan? Waktu bumi diciptakan kan? Tapi kita percaya Allah ada. Apa dasarnya? Karena langit dan bumi diciptakan. Itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita belum diciptakan pada masa Allah menciptakan langit dan bumi ya. Ribuan tahun yang lalu ya. Tapi sampai hari ini kita yakin bahwa Allah itu ada. Makanya di Ibrani pasal 11 ayat 6 apa? Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus apa Bapak Ibu? Percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah akan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jeteo, akar kata itu. Sungguh-sungguh mencari Dia, Allah memberi upah. Kenapa?
Karena saudara dan saya percaya Allah ada. Tapi berapa banyak orang Kristen yang imannya masih labil, tidak tulus. Inilah warisan pertama Bapak Ibu sekalian yang perlu diwariskan orang tua kepada anak-anaknya. Yaitu apa? Memiliki iman kepada Yesus. Warisan ini tidak bisa dicuri Bapak Ibu. Karena bersifat kekal. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ini langsung dapat dia. Janganlah kamu hal mengumpulkan harta ya, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa? Kumpulkanlah jerih lelah kita kepada hal yang bersifat kekal. Apa itu yang bersifat kekal Bapak Ibu? Iman dan jiwa-jiwa yang kita layani, kita selamatkan. Itu akan menjadi modal kita untuk masuk kerajaan Allah. Makanya Paulus bilang dalam Filipi pasal 2 itu ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Kenapa kita takut dan gentar? Kita takut nanti udah capek kita setengah mati, kita nggak dimasukkan ke surga. Kata Paulus kepada seorang muda yang kaya, engkau hanya dekat kerajaan Allah, nggak bisa masuk ya. Itu kan dekat sama juga di luar ya, neraka juga ya. Jangan ya, di sini rata-rata orang yang tidak dekat kerajaan Allah ya, pasti masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena memiliki iman yang tulus. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, warisan kedua yang harus kita wariskan kepada orang-orang di bawah kita, anak cucu kita sebagai regenerasi adalah iman yang kokoh. Iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan apapun masalah saudara dan saya yang alami. Karena kita memiliki iman yang kokoh. Kita bisa perhatikan di sini di dalam slide berikutnya. Saya memang lagi berdoa untuk harus punya tablet saya ini ya. Belum ada orang majus ya. Saya cari orang majus, yang ada orang saduki. Nah, itu. Iman yang tangguh, iman yang melebihi masalah. Ini sengaja saya ambil dari seorang perwira yang ada di Kapernaum. Karena kalau kita baca kisah-kisah iman itu di kitab Matius, Lukas itu banyak ya. Tapi saya merasa tertarik ya, diberkati dengan iman seorang perwira. Karena termasuk Yesus pun apa? Tergugah kan? Karena dari sekian banyak orang yang Yesus layani, yang disembuhkan, yang mengalami mujizat, baru ini Yesus kasih komentar itu. Apa dibilang ayat 10 ya? Sengaja saya cuplik ini. Itu sebetulnya perikopnya pasal 8 ayat 5 sampai 13. Tapi intinya di ayat 10. Gitu. Apa dikatakan di situ? Kita baca sama-sama. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu ironis Bapak Ibu ya. Orang Israel loh, bangsa pilihan Allah yang diperjuangkan selama puluhan tahun Bapak Ibu, dengan apa? Air mata dan darah kan. Mulai dari Abraham dipanggil dari tempat kediamannya untuk memperoleh tanah Kanan. Baru lahirlah bangsa Israel dengan cerita. Tapi bangsa Israel terkenal gak dengan tegar tengkunya? Sangat terkenal. Sebentar tobat, sebentar kumat, sebentar tobat, sebentar kumat. Makanya gak langsung ditaruh ke Kanaan kan? Disiksa dulu 40 tahun di padang gurun. Tujuannya apa? Untuk mendidik, untuk melatih supaya imannya apa? Tetap berserah kepada Allah. Memiliki iman yang tulus. Iman yang apa adanya. Nggak mungkin saudara dan saya memiliki iman yang kokoh kalau saudara tidak memiliki iman yang tidak tulus. Kenapa Timotius berhasil
menggembalakan jemaat yang ribuan jumlahnya itu. Kenapa? Dia memiliki iman yang tulus, berserah kepada Allah tanpa pamrih. Makanya Allah memberikan kekuatan, imannya tidak goyah. Ya, dari mana tanda-tanda bahwa si Timotius ini memiliki iman yang tulus? Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4, pasal 1 ayat 17, ya pasal 4 ayat 17. 2 Timotius 1 pasal 4 ayat 17. Hendaklah engkau menjadi teladan. Jangan sekalipun orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan yang terakhir dalam kesucian. Berarti ciri-ciri orang yang memiliki iman yang tulus itu apa? Dia hidupnya berintegritas. Di manapun dia berada, dia tetap menjaga kekudusan. Itu yang punya nilai di mata seorang Paulus, bahwa Timotius ini bisa menjadi pribadi yang terandalkan, bisa menjadi teladan dalam apa tadi? Perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Menjadi orang Kristen yang berintegritas, itu ciri-ciri iman yang tulus. Ya, di sini angkat tangan bahasa roh, nanti pulang belum tahu. Pulang ke pokok jagung ada, ke pokok tebu ya kan? Maksudnya minum air tebu enggak ya? Ya itu. Ada lagi pulang kemana? Ke kedai kopi. Cari nomor, ya berapa CK itu ya. Di sini nggak ada ya. Cari nomor ya nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Ya kan? Ya jangan. Ada lagi judi slot. Tapi hari Minggu, haleluya, berkibarlah panjinya. Nggak ada di sini ya, jangan ya. Itu iman yang apa? Iman yang tidak tulus. Gitu. Iman yang Senin Kamis Rabu Jumat, sebentar tobat sebentar kumat. Gitu. Itu potensi jadi apa Bapak Ibu? Minta maaf ya, jadi pengaco. Jadilah orang Kristen yang berintegritas. Sebelum saudara bisa melakukan apa? Perubahan. Diri dulu berubah. Kalau mau berdosa, pikir dulu 1000 kali. Jangan pikirkan dunia ini Bapak Ibu. Yang kemarin saya bilang apa? Kita tidak lama di dunia ini loh. Kita nanti akan sewaktu-waktu akan kita tinggalkan nggak? Nggak ada yang Highlander di sini, ya. Nggak ada yang abadi, gitu. Nggak ada. Apa ciri-ciri saudara bakal mati? Nanti 10 tahun ke depan saudara akan makin tua, makin keriput, gitu. Kecuali saudara nanam susuk, ya kan? Operasi plastik, operasi semen, itu lain cerita. Tapi semua pasti mati. Jadi apa yang saudara bawa waktu menghadap kerajaan Allah? Kalau iman saudara tidak tulus, apa kata Yesus? Enyahlah engkau, hambaku yang jahat, karena engkau tidak layak dalam. Jadi bukan masalah lamanya Bapak Ibu mengikut Tuhan. Apakah hari ini saudara tetap menjaga iman yang tulus seperti Timotius? Baru yang kedua tadi apa? Iman yang kokoh dari seorang perwira Kapernaum itu apa dibilang? Itu kalau kita naik ke atas di dalam ayat 9, ayat 8 waktu Yesus tergerak kan? Bayangkan loh seorang perwira di kota Kapernaum itu di wilayah Galilea, itu kalau sekarang itu setingkat koramil lah itu ya. Iya, pangkatnya itu pasti minimal kolonel itu atau letkol ya, dandim namanya itu ya. Tapi dia rela demi bawahannya apa? Menjumpai Yesus. Karena kan di dalam ayat 9 bilang aku pun seorang bawahan. Karena ayat 8 Yesus bilang apa? Aku akan ke rumahmu. Karena Yesus merasa apa? Terperanjat. Ada seorang perwira, ada gambarnya. Gambarnya coba tampilkan. Datang perwira hanya untuk hambanya. Berarti ini perwira yang rendah hati. Gitu. Di bawahku pun ada seorang prajurit yang siap kuperintah kemana saya, dan di bawahnya lagi ada seorang bawahan. Tapi demi bawahannya dia rela apa? Menjumpai Yesus. Waktu Yesus bersedia untuk menginjakkan kaki di rumahnya, dia tidak simpang garong. Biasanya kalau udah koramil atau kapol tabis punya rumah dinas kan, pasti hartanya sudah di mana-mana. Dia tidak simpang garong. Malah dibilang apa? Nggak usah Tuhan, karena aku merasa tidak layak. Cukuplah Tuhan kasih apa? Sepatah kata. Itu sudah cukup bagiku. Kenapa sepatah kata coba? Ada yang bisa jawab? Kenapa sepatah kata? Nggak perlu berkata-kata. Itu
Kalau anak saya bilang berword-word gitu. Aku nggak bisa lagi berword-word. Kenapa? Karena perwira ini yakin Yesus itu Mesias. Makanya cukup sepatah kata Tuhan. Aku percaya pasti sembuh bawahanku. Karena lumpuh. Dan memang terbukti di ayat 13 kan, kalau kita baca seterusnya itu apa? Bawahannya sembuh. Makanya iman sebesar ini tidak ada di orang Israel. Padahal orang Israel sudah ratusan tahun, ribuan tahun mulai dari perjanjian lama mengikut Yesus. Malah orang Israel yang menyalibkan Yesus karena tidak percaya Mesias. Jadi apa makna pelajaran yang kita bisa ambil dari faktor kedua mengenai warisan rohani tadi, mengenai iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu tidak ditentukan oleh waktu, Bapak Ibu. Tidak diukur dari jabatan, tidak diukur dari status sosial saudara. Mau saudara pengusaha, mau saudara pejabat, mau saudara pegawai negeri, mau saudara apapun itu, iman yang kokoh hanya diperoleh saat saudara menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Jadi mau berapa puluh tahun pun saudara di sini jadi orang Kristen, kalau saudara tidak percaya Yesus, perubahan tidak akan pernah terjadi. Makanya di Ibrani 11 apa tadi ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tidak punya iman yang tidak tulus, jangan pernah berharap kepada Tuhan untuk merubah hidup saudara dan saya. Berharaplah kepada dunia, karena saudara tidak memiliki iman yang tulus. Itu konsekuensinya, Bapak Ibu. Yang kedua, kita lihat pribadi yang kedua yang pernah saya tampilkan, yang tidak kalah pentingnya dan selalu memberkati seluruh gereja di muka bumi, adalah seorang Abraham. Next. Abraham mendapat julukan apa? Bapak beriman. Itu tidak sembarangan julukan dimiliki Abraham. Tidak sembarangan Abraham dinobatkan jadi bapak orang beriman di muka bumi ini. Kenapa? Karena ada 3 peristiwa penting sebagai catatan referensi bahwa Abraham adalah memang orang beriman. Kalau Bapak Ibu baca di rumah nanti Ibrani 11 ayat 8, itu pertama kali saat Abraham dipanggil untuk meninggalkan tempat kediamannya dari Ur-Kasdim ke tempat yang belum Tuhan kasih tahu. Masih kabur. Dan pada masa itu Abraham sedang berkabung kan, karena Tera ayahnya baru mati. Kalau saudara baca Kejadian pasal 11, masuk ke pasal 12 ayat 1, Abraham dipanggil untuk meninggalkan tempat kediaman. Itu kan konyol. Orang dunia kan konyol ya. Tuhan tiba-tiba muncul, Abraham tinggalkan tempat kediamanmu. Dia lagi berduka. Tapi di situ terbukti Abraham apa? Taat. Dia tinggalkan tempat kediamannya, dibawa ke keponakannya siapa? Lot, yang menjadi batu sandungan sepanjang perjalanan Abraham. Tapi terbukti Allah bertanggung jawab gak Bapak Ibu? Allah bertanggung jawab atas kehidupan Abraham bersama dengan Sarah istrinya. Walaupun di tengah perjalanan dia sempat kelaparan kan, baru dia pergi ke Mesir kan. Nah, minta apa? Minta makan dari seorang Abimelek kalau saya tidak keliru itu. Dengan taruhan istrinya supaya Abraham sempat goyah ya. Tapi Allah tidak izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena itu bicara soal perzinahan kan. Tidak terjadi. Allah terharu dan Abraham diselamatkan. Karena setelah keluar dari Mesir, Abraham menjadi hidup bercukupan. Itu peristiwa pertama. Abraham sukses menjadi seorang yang beriman. Baru yang kedua apa? Di Ibrani pasal 11 ayat 13. Apa di situ? Diberi kekuatan Abraham dan Sarah untuk menurunkan apa? Seorang anak perjanjian kan? Padahal umur Sarah sudah 90 tahun. Abraham 100 tahun. Tapi bagi Allah apa? Tidak ada yang mustahil, karena Allah sanggup memenuhi janjinya kepada saudara dan saya. Asalkan saudara dan saya apa? Tetap iman tertuju kepada Allah. Padahal dia menunggu janji berapa tahun Bapak Ibu? 25 tahun. Tidak pernah sedikit pun Abraham kecewa. Bahkan yang kalah siapa? Sarah kan? Apa? Sarah sempat sok jadi pahlawan. Abraham disuruh mengawini pembantunya Hagar kan? Untung Allah nggak marah ya. Karena Allah maklum ya. Karena 25 tahun gitu. Coba kalau kita manusia gimana? Lalap kel, iya kan? Tiap hari bawa persembahan, perturunanmu seperti pasir
di pantai laut, bintang di langit. 25 tahun tidak janji-janji. Makanya Sarah bosan. Tapi Allah mau buktikan dia berkuasa. Peristiwa yang kedua. Dan yang terakhir apa gambarnya? Ibrani 11 ayat 17. Ini ujian yang super di luar nalar. Apa? Karena iman maka Abraham tatkala dia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Wajar Abraham bilang bapak orang beriman. Karena kalau kita baca di ayat 19, Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan manusia sekalipun dari orang mati. Makanya Allah kalah gak? Saya pakai istilah ya, kalah kan? Karena waktu Ishak bertanya, Pak, sudah ada kayu bakar di sini, mana korbannya? Ya polos aja sih Ishak kan. Abraham bilang apa? Urusan Allah itu, pasti disediakan Allah itu. Ada domba yang tersangkut ranting-ranting. Berarti kita jalani aja hidup ini Bapak Ibu sekalian. So must go on, apapun kata dunia kita jalan terus. Pasti Allah memenuhi janji-janjinya. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, Jeteo. Apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya? Tidak ada yang tidak akan dipenuhi Allah. Asal saudara memiliki iman yang tulus. Iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh masalah apapun. Kan pernah saya saksikan kan? Saya pernah dicoba iman saya, karena anak saya bolak-balik jatuh sakit. Tapi saya percaya Allah itu ada. Tak tergoyahkan iman saya. Gitu. Iblis saja nggak bisa goyahkan saya, apalagi manusia. Kan begitu ya. Dengan berbagai cara kan. Milikilah iman yang tulus dan milikilah iman yang kokoh. Yang terakhir sebagai penutup. Yang ketiga kita lihat di sini. Yaitu mengobarkan karunia rohani dalam diri saudara dan saya. Ini pernah ya kita jadi tema ya dalam bulan-bulan belakangan kemarin itu kita baca sama-sama. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Di sini Paulus kembali mengingatkan Timotius. Kenapa? Karena di situ ayatnya apa? Paulus telah mendoakan Timotius supaya apa? Dia mengobarkan karunia yang dimilikinya. Karena dia akan melayani jemaat yang begitu besar Bapak Ibu kan. Makanya diingatkan Timotius, kobarkan karunia yang ada dalam dirimu supaya semua orang bisa engkau layani. Itu dalam bahasa aslinya azopureo. Itu akar katanya itu artinya pemantik. Saya bilang pemantik kemarin kan, seperti mancis. Kalau kita mau hidupkan kompor gas itu harus ada pemantik. Mau kompor gas kita 100 tungku pun kalau nggak ada pemantik nggak ada gunanya. Tapi 1 tungku ada pemantiknya, itu yang perlu. Jadi kita perlu apa? Pemantik dalam diri kita. Apa pemantik yang saya bilang kemarin? Berdoa tiap hari, baca kitab suci, ikut FA, ikut doa pengerja, ikut doa berantai, ikut doa berlari. Semua ikuti supaya karunia dalam diri kita berkobar. Dan ini telah dibuktikan oleh Timotius. Dia mendapat warisan gak tanggung-tanggung ya. Dari mamanya dapat warisan iman, dari neneknya dapat warisan iman, dari Paulus dapat warisan karunia. 3 didapatkan apa? Warisan iman dan warisan karunia. Makanya Timotius menjadi pribadi yang berhasil. Dia berhasil menggembalakan jemaat yang begitu besar. Ada di sini kita lihat, saya sempat diberkati melalui layanan TikTok itu ya, mengenai istilah butterfly effect. Slide. Ini penutup. Betul-betul saya tutup ini. Apa di situ? Seperti perbuatan kecil tak bernilai namun bisa mengubah keadaan. Ini butterfly effect dari abad ke-20 ya. Yang menemukan istilah ini Edward Lorenz. Dia seorang pengamat meteorologi. Itu acuannya dari kepakan sayap kupu-kupu di hutan Amazon Brasil
bisa mempengaruhi terjadinya tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Itu ada makna pelajaran di situ. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sekecil apapun dalam hidup kita, kalau kita mempunyai kerinduan untuk dipakai Allah, untuk terjadi perubahan di tempat ini, kita harus bertanggung jawab. Apa Yakobus pasal 1:22? Janganlah engkau menjadi pendengar saja, tapi jadilah apa? Pelaku firman. Jadilah kita menjadi agen-agen perubahan Bapak Ibu, supaya terjadi ledakan massa di tempat ini, karena itu yang sedang Allah tunggu dari saudara dan saya di tempat ini. Banyak orang sering mengatakan bahwa ciri-ciri orang Kristen itu adalah orang yang berjalan dengan iman dan kepada iman. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk pasal 2 ayat 1-5, di situ perikopnya berkata orang benar akan hidup oleh percayanya. Dengan kata lain, dalam sejarah yang ribuan tahun panjangnya, yang beribu-ribu orang telah dipakai Allah luar biasa, itu terbukti bahwa orang-orang yang hebat di mata Allah adalah orang-orang yang telah melakukan berbagai mujizat hanya dengan iman. Berarti iman itu apa Bapak Ibu sebagai penutup? Iman itu bukan statement. Iman itu bukan ucapan. Iman itu bukan perkataan. Iman itu adalah sesuatu yang dinamis. Iman itu adalah sesuatu yang produktif. Berarti saudara dan saya bertanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Dasarnya di mana tadi? Ibrani 11 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat 6. Carilah Allah selama dia bisa ditemui, dan kejarlah Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Semua dapat Kau lakukan, yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah setiap firman yang Kau beri buat kami ya Bapa, itu menjadi iman yang kokoh, yang kuat, yang kami andalkan hanya Engkau seorang ya Bapa. Tanpa Engkau Bapa, kami tidak ada artinya. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu berjalan ya Tuhan.
Tetapi bila Engkau berjalan bersama kami, Engkau terang bagi kami, Engkau pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan mulai hamba-Mu. Kiranya Kau berkati setiap apapun yang dilakukan hamba-Mu ini, baik dalam pekerjaannya, baik dalam pengajarannya. Kiranya visi dan misi yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini. Engkau berkati apapun yang dia lakukan ya Bapa, supaya berhasil dan beruntung ya Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya ya Bapa. Dalam lingkupan tangan-Mu, Kau berkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah ya Bapa. Berkati ya Bapa, berkati. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Bapa, baik yang di pusat ya Bapa, Bapak Insinyur Niko beserta dengan tim ya Bapa, dan juga senior pastor kami Bapak R. Bambang Yonan, gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Prajetno, dan asosiat pastor kami Bapak Johnson Lase, Bapak Ferry Susua. Terutama ya Bapak, hamba-Mu yang Kau kasihi gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya Kau bekali dengan hikmat dan marifat yang terbaik dari surga ya Bapak. Lingkupan tangan-Mu selalu memegang tangan mereka ya Bapak. Biarlah kuasa-Mu ya Bapa selalu Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biarlah GBI Men dan Plaza ya Bapa, dan seluruh cabang yang ada saat ini ya Bapa, terjadi pelipat gandaan jemaat ya Bapa. Bawalah kami ya Bapa naik dan bukan turun ya Bapa. Dan kami percaya GBI Stomo Tower juga akan Kau bawa naik dan bukan turun ya Bapa. Kami percaya, kami bersepakat ya Bapa, dan bersatu hati berdoa kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kursi-kursi yang kosong saat ini ya Bapa. Engkau isi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Engkau percayakan domba-domba-Mu untuk kami layani ya Bapa. Biarlah tempat ini ya Bapa penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Bapa di mana-mana ya Bapa. Bapa terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang datang pada hari ini. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah. Baik kesehatan mereka Engkau berkati, pekerjaan mereka Engkau berkati, usaha mereka Engkau berkati ya Bapa. Apapun mereka lakukan ya Bapa, Engkau buat berhasil dan beruntung. Berilah kesehatan yang melimpah-limpah kepada semua jemaat-Mu ya Bapa. Semua jemaat-Mu ya Bapa, yang bila mereka yang Bapa membutuhkan pertolongan daripada-Mu, Engkau beri pertolongan ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, setiap mereka kami yang mengandalkan kekuatan-Mu ya Bapa, pasti Engkau beri ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami selesai ya Bapa saat ini mengadakan ibadah kami pada awal bulan September ini. Kiranya Engkau menyertai kami dan seluruh pelayanan kami ya Bapa sampai akhir bulan yang akan datang ya Bapa. Dan kami percaya Kau berkati setiap apapun, setiap pelayan-pelayan-Mu ya yang ikut ambil bagian dalam melayani-Mu ya Bapa. Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ya Bapa, kami mau berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya Shalom-Mu ya Bapa, Kau akan curahkan ya Bapa bagi setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu ya Bapa. Termasuk ya Bapa negara yang saat ini bertikai, Kau curahkan Shalom-Mu ya Bapa
kepada GBI Medan Plaza Engkau curahkan shalom-Mu ya Bapa. Dan GBI Stomo Tower Engkau curahkan shalom-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang, kiranya Engkau menyertai kendaraan kami semua ya Bapa. Kau lindungi kami ya Bapa. Dan kami rindu ya Bapa menerima berkat daripada-Mu. Mari saya undang anak-anak Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkan hati dan wajahmu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, hingga Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, dan saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan September. Dan puji Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Dalam Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bapak Ibu, saat ini bersama saya, Zeus Sitepu, akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik, sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 2 September 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta mengisi daftar hadir di pintu masuk ruang Jaitun 1. Tuhan tidak bergerak dalam hidup kita ketika kita berjuang. Dia bergerak ketika kita berdoa. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam ibadah doa malam pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya serta terbuka juga untuk umum. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini akan segera dibuka kelas KOM secara online, yaitu kelas KOM seri 100 online yang akan dimulai tanggal 17 September 2024. Diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai dengan 20 WIB. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM seri 300 online yang akan dimulai tanggal 18 September 2024, diadakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai dengan 20 WIB. Syarat mengikuti kelas KOM seri 300 yaitu sudah lulus KOM seri 200. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru STT Pelita Kebenaran yang telah terakreditasi BAN PT, baik institusi maupun seluruh prodi, membuka kesempatan bagi pendaftaran untuk tahun ajaran 2024-2025 di program Sarjana, Magister Prodi Teologi, dan Pendidikan Agama Kristen, serta program doktoral. Tersedia kelas matrikulasi bagi lulusan yang non-linear. Mari segera mendaftar.
Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811-6158-889. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaja. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak dan Ibu saudara-saudari follow atau ikuti. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian warta tambahan. Beragam-ragam kita hadir di sini di satu hati. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi satu hati. Tidak ada yang putih, tidak ada yang sem. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja.